Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Novalah, NPM C10180028. Saya dari kelas Akuntansi Keuangan Lanjutan A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akuntansi keuangan lanjutan. Yang pertama itu akuntansi. Definisi akuntansi berdasarkan American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sementara menurut American Institute of Certified Public Accountant, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya. Dari dua definisi tadi, secara sederhana, pengertian akuntansi dapat kita rangkum menjadi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukannya. Kemudian, klasifikasi bidang akuntansi terdiri dari 1. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu melibatkan pencatatan dan pengklasifikasian transaksi bisnis, juga menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan untuk digunakan oleh pengguna internal dan eksternal. Dalam penyusunan laporan keuangan, semua harus sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh PSAK yang dikeluarkan oleh IAI. Yang kedua itu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi untuk digunakan oleh pengguna internal. Cabang ini berkaitan dengan kebutuhan manajemen dan tidak ada kaitannya dengan standar akuntansi yang digunakan secara umum. Kemudian yang ketiga itu akuntansi biaya. Kadang-kadang dianggap sebagai bagian dari akuntansi manajemen. Akuntansi biaya mengacu pada rekaman, presentasi, dan analisis biaya produksi. Akuntansi biaya sangat berguna dalam bisnis manufaktur karena mereka memiliki proses biaya yang paling rumit. Kemudian, yang keempat itu akuntansi pemeriksaan atau audit. Akuntansi pemeriksaan ada dua jenis, yaitu audit eksternal dan audit internal. Audit eksternal mengacu pada pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak independen, sedangkan audit internal berfokus pada evaluasi kecukupan struktur pengendalian internal perusahaan. Kemudian yang kelima itu ada akuntansi pajak. Akuntansi pajak berguna untuk membantu klien mengikuti aturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Hal ini termasuk penghitungan pajak dan persiapan pengembalian pajak. Laporan ini juga melibatkan penentuan pajak penghasilan dan pajak lainnya dan layanan konsultasi pajak seperti cara untuk meminimalkan pajak secara hukum, evaluasi konsekuensi keputusan pajak, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pajak. Kemudian yang ke-6 adalah akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan tidak mengikuti standar akuntansi keuangan yang ada. Untuk standar akuntansi pemerintahan tunduk pada standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Bidang akuntansi ini untuk standar akuntansi pemerintahan, bidang akuntansi ini mempelajari penyajian financial statement atau laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Kemudian yang ketujuh ada akuntansi sistem informasi. Akuntansi sistem informasi melibatkan pengembangan, instalasi, implementasi, dan pemantauan prosedur yang digunakan dalam penentuan proses ke depannya. Dalam bidang akuntansi ini ada pengumpulan data serta pelaporan keuangan. Kemudian yang ke-8 itu adalah akuntansi fidusia. Akuntansi fidusia mencakup penanganan aset yang dikelola oleh orang yang telah ditunjuk dan berhak atas pengelolaan properti atau untuk kepentingan orang lain. Kemudian yang ke-9 itu akuntansi forensik, adalah bidang akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah keuangan atau dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan
arbitrase tempat penyelesaian perkara lainnya. Kemudian yang ke-10 ada akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Yang terakhir itu ada akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Kemudian fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang pertama itu untuk merekam catatan transaksi. Merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis merupakan fungsi utama dari akuntansi. Kemudian yang kedua itu melindungi properti dan aset. Fungsi akuntansi berikutnya adalah untuk menghitung jumlah penyusutan aset yang sebenarnya dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu. Kemudian untuk yang ketiga itu mengkomunikasikan hasil. Fungsi akuntansi untuk mengkomunikasikan hasil ini adalah untuk mengomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pihak yang tertarik pada bisnis tertentu. Kemudian yang keempat ada meeting legal. Fungsi akuntansi juga berhubungan dengan perancangan dan pengembangan sistem. Kemudian yang kelima adalah pengklasifikasian. Fungsi ini sebagai klasifikasi terkait dengan analisis sistematis dari semua data yang tercatat. Dengan adanya klasifikasi tersebut akan memudahkan dalam pengelompokan jenis transaksi atau entry. Kemudian yang keenam itu membuat ringkasan. Aktivitas meringkas ini melibatkan penyajian data rahasia dengan penyampaian yang bisa dimengerti dan berguna bagi internal maupun eksternal. Kemudian yang ketujuh itu analisis dan menafsirkan. Ini untuk melakukan analisis dan menafsirkan data keuangan. Data keuangan yang sudah melalui proses analisis kemudian diinterpretasikan dengan cara yang mudah dimengerti sehingga dapat membantu dalam membuat penilaian mengenai kondisi keuangan dan profitabilitas operasional bisnis. Oke, selanjutnya adalah siklus akuntansi. Menurut Rollin Niswonger, Carl S. Warren, James M. Reeve, Philip Fess, siklus akuntansi adalah prosedur utama prinsip akuntansi yang digunakan untuk memproses transaksi selama suatu periode. Sebagaimana sebuah metode, akuntansi juga mempunyai tahapan-tahapan yang harus dijalani untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Secara umum, laporan keuangan yang akan didapatkan di akhir proses akuntansi adalah hasil dari semua proses pencatatan yang dilakukan, mulai dari pencatatan transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan yang terjadi terus-menerus dan berulang-ulang. Proses inilah yang disebut dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi seperti ini dimulai dari bukti transaksi, kemudian jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, jurnal pembalik, dan terakhir itu neraca saldo awal periode. Kemudian penjelasan mengenai masing-masing jurnal. Yang pertama jurnal umum, menurut Carl S. Warren dan kawan-kawan, jurnal umum adalah jurnal yang dapat digunakan untuk ayat-ayat yang tidak tertampung pada salah satu jurnal khusus. Kemudian untuk yang kedua ini jurnal penyesuaian. Menurut Amili Jaja Tunggal, jurnal penyesuaian adalah jurnal untuk mencatat kejadian-kejadian yang tidak mempunyai dokumen khusus seperti tanda terima, bukti pengeluaran kas, atau faktur penjualan. Dicatat pada akhir periode akuntansi dengan jurnal penyesuaian. Maksud dan tujuan jurnal penyesuaian adalah untuk mengubah sisa perkiraan hingga menggambarkan secara wajar situasi pada akhir periode. Kemudian, jurnal penutup. Jurnal penutup menurut Carl
Esweren dan kawan-kawan, yang disebut ayat jurnal penutup adalah saldo akun pendapatan dan beban transfer ke suatu akun yang disebut ikhtisar laba rugi. Saldo pada ikhtisar laba rugi kemudian ditransfer ke akun modal pemilik. Saldo akun penarikan juga ditransfer ke akun modal pemilik. Ayat jurnal yang mentransfer saldo-saldo tersebut disebut ayat jurnal penutup. Kemudian jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan salah satu jurnal yang digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jurnal ini sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal pembalik dan proses atau siklus akuntansi bersifat opsional, yaitu boleh atau tidak boleh dibuat. Kemudian, buku besar pembantu. Buku besar pembantu seringkali disebut dengan istilah buku tambahan. Di dalamnya terdapat sekelompok rekening yang khusus untuk mencatat piutang usaha dan utang usaha secara detail. Kemudian yang terakhir ini ada buku besar umum. Buku besar umum seringkali disebut dengan istilah buku besar induk. Buku besar ini berisi semua perkiraan yang dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, hutang usaha, dan juga modal. Perkiraan-perkiraan ini berdiri sendiri dan berfungsi untuk mengisyaratkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Selanjutnya materi yang kedua itu laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca adalah laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode. Gambaran umumnya yaitu menggambarkan harta yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi dan sumber harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi. Dalam penyusunan neraca harus diurutkan sesuai dengan tingkat likuiditasnya atau tingkat kelancarannya. Rekening yang lancar harus didahulukan penyusunannya dan rekening yang kurang lancar disusun di bawahnya. Kemudian, ini adalah contoh dari laporan posisi keuangan. Kurang lebih seperti ini, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Komponen laporan posisi keuangan itu ada aset. Aset terdapat dua jenis, yaitu aset berwujud dan tidak berwujud. Untuk aset berwujud terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Sementara untuk aset tidak berwujud terdiri dari hak dan sumber daya non-fisik. Kemudian yang kedua itu kewajiban atau liabilitas. Kewajiban atau liabilitas adalah utang atau kewajiban hukum perusahaan yang mungkin timbul selama aktivitas operasional bisnis berjalan. Ditinjau dari jangka waktu jatuh tempo, terdapat dua jenis kewajiban, yaitu kewajiban lancar dan jangka panjang. Kemudian yang terakhir itu adalah ekuitas. Ekuitas adalah modal yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham. Nilai ekuitas terdiri dari aset residual dari suatu entitas setelah dikurangi dengan kewajiban. Kemudian, manfaat laporan posisi keuangan, itu yang pertama, sebagai alat untuk menganalisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. Untuk menganalisa likuiditas, dalam hal ini nantinya akan menunjukkan kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam melunasi segala kewajiban jangka pendek dengan kondisi harta likuid yang dimilikinya. Yang terakhir, berguna sebagai alat untuk analisis kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek sebelum jatuh tempo. Yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi ini merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. Gambaran umumnya adalah pendapatan dikurangi beban dan hasilnya adalah laba atau rugi. Selain untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan, bahan evaluasi, manajemen, dan membantu dalam pengambilan keputusan.
Kemudian untuk contoh laporan laba rugi komprehensif itu seperti ini contohnya. Kemudian komponennya ada pendapatan, kemudian harga HPP, laba kotor, beban usaha, laba usaha, pendapatan dan beban lain-lain, laba rugi periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan, laba rugi periode berjalan dari operasi yang dihentikan setelah pajak, laba rugi periode berjalan, pendapatan komprehensif lain, pajak penghasilan terkait, pendapatan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak, total laba atau rugi komprehensif periode berjalan, kemudian laba rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan, kemudian total laba rugi komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan. Kemudian manfaat laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama itu menyajikan informasi kepada pengguna informasi keuangan perusahaan mengenai keuntungan atau kerugian yang dihasilkan perusahaan saat beroperasi dalam periode waktu tertentu. Yang kedua itu membantu pengusaha menganalisis dari mana keuntungan paling besar dihasilkan dan pengeluaran dari segi apa yang paling banyak memakan biaya. Sebab laporan laba rugi perusahaan berisi beberapa subtotal revenue merupakan expense perusahaan selama menjalankan usahanya. Yang ketiga, menjadi alat bantu untuk mengukur dan menganalisa perkembangan perusahaan. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal suatu perusahaan antara awal dan akhir periode yang merefleksikan naik turunnya aset neto perusahaan selama periode tersebut. Gambaran umumnya yaitu terjadi penambahan modal yang dikarenakan oleh laba bersih atau terjadi pengurangan modal yang disebabkan oleh rugi. Contoh laporan perubahan modalnya seperti ini. Ada modal, laba bersih, prefer, kemudian penambahan modal dan pengurangan modal akhir. Komponen laporan perubahan ekuitas itu ada 4. Yang pertama itu modal awal. Modal awal adalah saldo awal pada awal periode pelaporan komparatif yang terdapat pada laporan posisi keuangan pada periode sebelumnya. Yang kedua ada laba rugi. Laba perusahaan akan menambah modal perusahaan, begitu pula sebaliknya. Rugi perusahaan akan mengurangi modal perusahaan. Kemudian penarikan pemilik perusahaan atau dividen. Jika sebagian laba diambil oleh pemilik untuk kepentingan pribadi di luar kepentingan perusahaan, maka peristiwa tersebut akan mengurangi modal si pemilik perusahaan. Kemudian yang terakhir ada modal akhir. Modal akhir adalah saldo modal awal ditambahkan dengan laba atau dikurangi dengan rugi dan dikurangi dengan penarikan. Manfaatnya yang pertama itu dapat memperlihatkan modal yang masuk dari beberapa jenis pinjaman baru, modal wajar atau peminjaman aset. Yang kedua, menyediakan wawasan luas dalam pelaksanaan keuangan, stabilitas, dan informasi ke depan. Yang ketiga, menjadi acuan analisis dan evaluasi keuangan perusahaan. Yang keempat, itu adalah laporan arus kas. Arus kas adalah laporan yang menunjukkan informasi terkait kas yang diterima dan dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam suatu kurun waktu. Ini bisa meliputi pendapatan tunai, investasi yang masuk, serta jumlah kas yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar. Contoh laporan arus kasnya seperti ini, ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Kemudian komponen arus kas, yang pertama arus kas kegiatan operasi. Setiap perusahaan pasti memiliki banyak transaksi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Bentuknya adalah laporan pemasukan dan pengeluaran yang dialami oleh perusahaan. Kemudian kedua itu arus kas kegiatan investasi. Pada perusahaan yang baik, kegiatan investasi pasti terus berjalan dan membutuhkan pencatatan yang rapi. Investasi yang masuk dalam laporan ini adalah aktivitas pembelian atau penjualan dari aktiva perusahaan.
Kemudian yang ketiga itu adalah arus kas kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan erat kaitannya dengan transaksi yang akan mempengaruhi hutang dan ekuitas yang ada dalam perusahaan. Yang selanjutnya manfaat laporan arus kas, yaitu yang pertama memberikan informasi tentang kemampuan entitas dari suatu perusahaan untuk menghasilkan arus kas di masa mendatang, mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan melaksanakan kewajibannya seperti membayar upah karyawan. Kemudian yang ketiga mengukur keberhasilan sebuah perusahaan. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu proses yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Dalam CALK juga memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna. Kemudian, catatan atas laporan keuangan ini mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan selama 1 tahun pelaporan berikut, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang keempat, itu informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian penting lainnya. Yang kelima, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Yang keenam, informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Yang ketujuh, informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Manfaat CALK yang pertama adalah laporan keuangan dapat dipahami oleh banyak pihak, tidak hanya dipahami oleh manajemen perusahaan entitas pelaporan. Yang kedua, menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang entitas. Hubungan antara laporan keuangan. Bisa dilihat ilustrasinya seperti ini. Yang pertama ini antara laba rugi dengan neraca. Pendapatan dan biaya yang disajikan dalam laporan laba rugi ini mengakibatkan perubahan dalam aktiva dan kewajiban dalam neraca. Kemudian yang kedua, ini laba bersih mengalir ke dalam laporan perubahan modal dan merupakan determinan penting dari saldo akhir modal. Kemudian yang ketiga, ini saldo akhir akun modal akibat perubahan modal yang terjadi dalam laporan perubahan modal akan berhubungan dengan neraca dalam hal pencatatan modal di neraca. Kemudian yang keempat, ini saldo akhir kas dalam laporan arus kas sesuai dengan jumlah uang tunai yang disajikan di neraca. Kemudian yang kelima, ini arus kas dari aktivitas operasi dalam laporan arus kas mencerminkan efek kas dari transaksi-transaksi termasuk dalam penentuan laba bersih, rekonsiliasi laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi disajikan sebagai bagian dari laporan arus kas. Kemudian yang keenam, ini aktivitas investasi dalam laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari perubahan dalam aset yang berakhir saldo termasuk dalam neraca. Kemudian yang ketujuh, ini pembiayaan kegiatan dalam laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari hutang dan ekuitas transaksi pembiayaan akhir dari periode saldo utang dan ekuitas disajikan dalam neraca. Kemudian, pengguna laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan yang dirilis oleh IAI
Pengguna laporan keuangan dari luar perusahaan berikut diantaranya ada investor, karyawan, kreditur, pemasok, dan kreditur usaha, pemerintah, kemudian pelanggan, dan masyarakat. Kemudian, tentang perbedaan laporan keuangan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Yang pertama itu perbedaan laporan terletak dalam laporan laba rugi perusahaan. Perusahaan jasa itu dalam laporan laba ruginya hanya terdapat akun pendapatan dan beban saja. Sedangkan perusahaan dagang terdapat akun pendapatan, harga pokok penjualan, dan beban. Kemudian selanjutnya perusahaan jasa itu tidak perlu menghitung harga pokok penjualan, sedangkan perusahaan dagang harus menghitung HPP untuk dimasukkan dalam laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga ini perusahaan jasa bertujuan untuk memperoleh laba keuntungan yang ditetapkan, sedangkan perusahaan dagang untuk menjual kembali barang tanpa mengubah bentuk. Kemudian yang selanjutnya perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang, sedangkan perusahaan dagang memiliki persediaan barang jadi. Kemudian cara menghitung harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang, ini formatnya seperti ini. Cara menghitungnya itu dengan menambahkan jumlah pembelian persediaan dalam satu periode dengan persediaan awal periode. Ini pembelian dengan persediaan, kemudian dikurangi dengan jumlah persediaan tersebut dengan persediaan akhir. Dalam satu periode akan di akhir periode, maka jumlah HPP dalam suatu periode akan diketahui dengan cara-cara tersebut. Nilai HPP tersebut juga akan digunakan sebagai pengurang dari total pendapatan bersih perusahaan untuk mengetahui nilai laba kotor. Kemudian yang ketiga ini tentang standar akuntansi. Jenis-jenis standar akuntansi yang pertama ada PSAK atau IFRS, pernyataan standar akuntansi keuangan, kemudian International Financial Reporting Standard. PSAK ini adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. PSAK adalah nama lain dari SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh IAI pada tahun 2012. Standar ini adalah patokan penyusunan, pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan relevan bagi pengguna laporan. Yang kedua, ini ada standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Standar akuntansi ini merupakan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam ranah publik. SAK etap dibuat lebih sederhana dari PSAK. Kemudian yang ketiga, pernyataan standar akuntansi keuangan syariah atau PSAK syariah. Standar akuntansi ini adalah standar yang berpatok pada prinsip hukum agama Islam. PSAK syariah ini digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik itu lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Standar akuntansi ini dikembangkan melalui model SAK umum, namun berbasis syariah dengan mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia. PSAK Syariah mengatur mulai dari kerangka konseptual, penyusunan dan pengungkapan laporan, penyajian laporan keuangan secara syariah, serta standar akuntansi khusus transaksi syariah seperti mudharabah, musyarakah, salam, dan istisna. Kemudian yang keempat, ini ada SAP, Standar Akuntansi Pemerintah. SAP diterbitkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD. SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.
Kemudian, pengguna atau instansi dari setiap standar akuntansi. Tadi yang pertama itu PSAK itu digunakan oleh perusahaan publik, baik yang sudah terdaftar di pasar modal maupun yang masih dalam proses pendaftaran di pasar modal. Terus yang kedua itu ada SAK etap tadi, digunakan oleh perusahaan kecil sampai menengah yang membuat laporan keuangan hanya untuk tujuan umum dan atau pengguna eksternal seperti untuk kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Kemudian tadi yang ketiga ini PSAK syariah itu digunakan oleh bank syariah, lembaga zakat, pegadaian syariah, dan koperasi syariah. Meskipun begitu, lembaga atau perusahaan lain yang non syariah juga bisa menggunakan standar ini karena acuannya juga terletak berlandaskan SAK umum. Kemudian ada selanjutnya perbedaan SAK dan PSAK. Secara singkatnya hanya segini. Yang pertama PSAK persyaratan pengukuran dengan present value, historical cost cenderung berkurang. Sedangkan SAK dominan historical cost, present value hanya untuk historical tertentu. Kemudian PSAK dalam persyaratan penyajian dan pengungkapan lebih kompleks dan pengaturan lebih ketat, sedangkan SAK lebih fleksibel untuk pengembangan melalui pedoman-pedoman industri. Kemudian PSAK menggunakan konsep laba komprehensif untuk menyajikan transaksi yang dicetak dalam ekuitas lain laba bersih, perubahan kebijakan akuntansi dan pemilik serta laba komprehensif disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif atau dibuat laporan terpisah dari laporan laba rugi. Sedangkan SAK tidak menggunakan konsep komprehensif serta semua transaksi terkait kinerja dicatat dalam laporan laba rugi dan sebagian langsung ke ekuitas. Yang keempat, ini PSAK saldo labanya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas. Sedangkan SAK jika memenuhi syarat, saldo laba dapat disajikan dalam laporan laba rugi dan jika tidak disajikan dalam laporan perubahan ekuitas. PSAK dalam laporan arus kas aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung dan metode langsung, sedangkan SAK menggunakan metode tidak langsung. Yang yang keempat ini tentang badan usaha yang terdiri dari perseroan terbatas, persekutuan, dan perseorangan. Perseroan terbatas ini adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum yang mana modal usahanya terdiri atas saham-saham yang dipegang para pemilik. Dalam menjalankan perusahaan jenis PT, modal saham yang dimiliki bisa dijual kepada pihak lain, artinya sangat memungkinkan terjadi perubahan organisasi atau kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan dan mendirikan perusahaan kembali. Selanjutnya adalah persekutuan. Persekutuan adalah suatu gabungan dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba, yang mana struktur kepemilikan persekutuan ditentukan sesuai kesepakatan para sekutu. Jika ada sekutu lagi yang masuk sehingga terjadi perubahan keanggotaan, maka struktur kepemilikan berubah. Kemudian yang ketiga ini ada perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelolaan perusahaan memperoleh seluruh keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung seluruh resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Pendirian perusahaan perseorangan ini tidak diatur dalam KUHD dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang saja. Contoh perusahaan perorangan ini adalah usaha kecil dan atau UKM. Poin kelima ini mengenai pembentukan badan usaha dan likuidasi badan usaha. Yang pertama ini mengenai pembentukan badan usaha. Pembentukan badan usaha dimulai ketika bertemunya pihak yang memiliki dana dan pihak yang misalkan memiliki lahan. Ketika bergabung dapat mendirikan sebuah badan usaha atau firma karena terbentuk atas dua orang atau lebih.
Hal yang harus dipenuhi dalam pembentukan badan usaha, yang pertama adalah pembentukan akta perusahaan. Akta perusahaan merupakan dokumen yang dibuat dan disahkan oleh notaris terkait dengan usaha untuk mendirikan sebuah perusahaan. Kemudian yang tahap selanjutnya, mendapatkan surat keterangan domisili usaha. SKDP ini diurus di kantor kelurahan yang sesuai dengan kelurahan di mana perusahaan itu berdomisili. Tahap selanjutnya ini mengurus nomor pokok wajib pajak. Kewajiban pajak firma ini akan lebih mudah dijalankan jika sudah memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Tahap selanjutnya ini proses permintaan pembuatan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP. Ketika sudah memiliki NPWP, kita bisa melanjutkan ke proses permintaan dibuatkan pengukuhan pengusaha kena pajak. Kemudian tahap selanjutnya ini melakukan pendaftaran akta pendirian firma di pengadilan negeri. Mengapa harus didaftarkan di pengadilan negeri setempat? Karena agar semakin sah dan resmi kedudukan hukum dari badan usaha yang kita dirikan sebagai perusahaan. Kemudian tahap selanjutnya pengajuan izin mendirikan bangunan. IMB sangat penting untuk yang menjalankan usaha di suatu bangunan tersendiri, karena untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan izin dari bangunan yang kita gunakan sebagai tempat usaha. Kemudian proses pengurusan surat izin tempat usaha atau situ. Situ adalah surat izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh bupati dari suatu daerah untuk melegalisasi usaha yang kita lakukan di suatu tempat. Kemudian tahap selanjutnya ini melakukan pengajuan surat izin gangguan atau HO. Jika kita melaksanakan perilaku usaha di suatu misalkan daerah, maka kita harus mendapatkan izin dari kantor perizinan daerah setempat. Kemudian yang ke-9 ini adalah pengajuan pembuatan izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang terakhir ini proses pembuatan tanda daftar perusahaan atau TDP. Memasuki langkah terakhir dalam cara mendirikan sebuah badan usaha, maka harus membuat tanda daftar perusahaan. Proses pembuatannya di kantor wali kota di mana badan usaha ini didirikan. Yang ke materi selanjutnya ini mengenai pembubaran atau likuidasi badan usaha. Likuidasi yang terjadi di perusahaan melalui penjualan aset yang dimiliki bertujuan untuk membayar kewajiban perusahaan sebagai kreditor dan pemegang saham, dan jika ada proses akhir likuidasi terdapat aset yang tidak diklaim, aset ini akan menjadi milik negara. Kenapa sih perusahaan itu dilikuidasi? Yang pertama ini keputusan atau kehendak yang diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian yang kedua, izin berdirinya perusahaan sudah habis atau tidak diperpanjang kembali. Kemudian yang ketiga ini keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum. Kemudian yang terakhir ini hasil merger atau konsolidasi perusahaan yang membutuhkan likuidasi. Tahapan likuidasi ini ada 5. Yang pertama ini pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perusahaan. Likuidator wajib memberitahukan pembubaran perseroan atau persekutuan kepada seluruh kreditor melalui surat kabar dan berita negara Republik Indonesia paling lambat 30 hari sejak tanggal pembubaran perseroan. Selain itu, likuidator juga harus memberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam likuidasi. Kemudian, langkah selanjutnya adalah
pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Proses ini meliputi yang pertama, pencatatan dan pengumpulan aset dan utang perusahaan. Yang kedua, pengumuman tentang rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi melalui surat kabar dan BNRI. Yang ketiga, proses pembayaran sisa hasil likuidasi kepada para pemegang saham. Yang keempat, tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan terkait dengan pemberesan kekayaan perusahaan. Kemudian yang ketiga, ini pengajuan keberatan kreditor. Atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, kreditor dapat mengajukan keberatannya dalam jangka waktu 60 hari sejak pengumuman pembubaran atau pembubaran persekutuan. Kemudian yang ketiga, ini yang keempat ini pertanggungjawaban likuidator. Likuidator yang ditunjuk untuk melaksanakan likuidasi perseroan bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya, sementara kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas. Kemudian yang terakhir ini tahapnya adalah pengumuman hasil likuidasi. Hasil likuidasi disampaikan oleh likuidator kepada menteri dan diumumkan dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan likuidator. Pengumuman ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima RUPS, pengadilan atau hukum pengawas. Materi selanjutnya itu nomor 6 mengenai pelaporan segmen. Pelaporan segmen adalah pelaporan informasi keuangan menurut segmen operasi yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Informasi segmen bisa dijadikan di dalam batang tubuh laporan keuangan sebagai catatan atas laporan keuangan dengan tujuan diversifikasi usaha untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap usaha yang dimiliki oleh perusahaan serta untuk mengembangkan dan mengungkapkan informasi yang diperlukan. Kemudian, segmen operasi yang dilaporkan secara terpisah, maksudnya segmen-segmen di mana pengungkapan tambahan secara terpisah harus dibuat berdasarkan spesifikasi manajemen atas segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan. Dalam pelaporan segmen yang dilaporkan terpisah itu jika memenuhi uji pendapatan 10%, uji laba rugi 10%, dan uji aset 10%, serta uji pengungkapan komprehensif 75%. Kemudian, yang materi selanjutnya itu nomor 7 mengenai periode pelaporan keuangan. Periode pelaporan keuangan ini terdiri dari 4 periode. Yang pertama adalah periode kalender. Periode kalender itu sama seperti struktur kalender biasa selama 12 bulan berturut-turut, dimulai dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Kemudian yang kedua ini periode fiskal. Periode fiskal ini periode 1 tahun yang digunakan perusahaan dan pemerintah untuk pelaporan dan penganggaran keuangan. Tahun fiskal dapat dimulai dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Tidak semua tahun fiskal itu sesuai dengan tahun kalender. Kemudian yang ketiga ini periode interim. Suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh. Kemudian yang terakhir ini periode tahunan. Periode tahunan adalah periode di mana laporan tahunan dibuat untuk menginformasikan kepada publik eksternal aktivitas dan kinerja perusahaan selama 1 tahun. Materi selanjutnya ini adalah nomor 8 mengenai pelaporan interim. Pelaporan interim menurut PSAK nomor 3 tentang laporan keuangan interim merevisi laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi baik laporan keuangan lengkap atau periode atau laporan keuangan ringkas suatu periode interim. Periode interim adalah suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika entitas menerbitkan laporan keuangan ringkas dalam laporan keuangan interimnya, maka laporan keuangan itu mencakup dalam laporan keuangan tahunan dan catatan penjelasan.
Laporan interim wajib dibuat oleh perusahaan yang terdapat di Badan Pengawas Pasar Modal seperti Securities Exchange Commission di Amerika Serikat dan Bursa Efek di Indonesia. Hal ini agar semua perusahaan dapat menunjukkan kinerjanya kepada pihak-pihak yang terkait. Pengungkapan dalam laporan keuangan interim ini mengenal adanya konsep estimasi dan materialitas. Terdapat dua pandangan terhadap laporan keuangan interim. Yang pertama adalah periode interim dianggap sebagai dasar periode akuntansi dan menyimpulkan bahwa hasil operasi tiap periode ditentukan dengan cara yang sama seperti dengan periode tahunan. Kemudian yang kedua, ini periode interim adalah bagian yang integral dengan periode tahunan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.